Selamat datang di channel kita, Jendela Bahasa. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks cerita fantasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan cerita fantasi. Iya, cerita fantasi adalah sebuah cerita yang sepenuhnya bersumber dari imajinasi atau dari hayalan, sehingga tak mungkin terjadi di dunia nyata. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai strukturnya. Struktur teks cerita fantasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada orientasi, biasanya ini berada pada awal cerita. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar. Jadi di bagian ini dikenalkan siapa tokoh-tokoh yang akan muncul dalam cerita serta dibahas di mana latarnya, kemudian kapan itu terjadi. Itu bagian pertama. Di bagian kedua ada namanya komplikasi. Komplikasi ini berisi masalah atau konflik, mulai dari konflik yang kecil hingga konflik itu menjadi besar atau menjadi memuncak yang disebut dengan klimaks. Yang ketiga ada namanya resolusi. Resolusi berisi penyelesaian dan ini biasanya berada di bagian akhir. Supaya lebih jelas, mari kita baca sebuah contoh cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata sang ibu, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapat berlian tersebut. Tapi, waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, Tamika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Pada hari Minggu pukul 6, ketiga sahabat itu sepakat untuk memulai petualangannya. Mereka berkumpul di kamar Anika. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka ya. 1, 2, 3. Mereka berteriak. Nah, ini kutipan ini disebut sebagai bagian orientasi. Mengapa bagian ini disebut orientasi? Karena ada pengenalan tokoh, yaitu Anika, Tamika, dan Cika. Serta ada penjelasan latar, yaitu berada di rumah atau di kamar Anika. Latar waktunya yaitu hari Minggu pukul 6. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur yang pertama yang disebut dengan orientasi. Baik, sekarang kita lanjutkan ceritanya. 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang istana. Mereka terkejut. Di hadapan mereka berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Selamatkanlah putri kami yang bernama Putri Candy. Ia tertidur sudah sejak 2 tahun yang lalu, kata sang ratu dengan berurai air mata. Ketiga sahabat itu pun mendatangi Putri Candy. Walau dengan sedikit ragu-ragu, mereka mendekati Putri Candy. Lalu masing-masing mengambil kalung berlian yang dikenakan sang putri sesuai dengan warna kesukaan masing-masing. Tak berapa lama, mata sang putri mulai terbuka. Sang putri terbangun dari tidur panjangnya. Sebagai ungkapan terima kasih, sang ratu menghadiahkan 1 tas besar yang berisi berlian. Ketiganya berusaha mengangkat tas tersebut, namun tenaga mereka tak sebanding dengan beratnya tas itu. Sementara waktu terus berjalan. Waktu kita tinggal sebentar, kita harus pergi, teriak Anika. Tapi bagaimana dengan tas ini, seru Cika. Tinggalkan saja, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika sambil menarik kedua tangan sahabatnya. Nah, cuplikan yang ini disebut sebagai bagian komplikasi.
Mengapa disebut komplikasi? Karena di dalamnya terdapat konflik atau masalah. Yang pertama, Putri Candy yang tertidur selama 2 tahun. Kemudian yang kedua, mereka kesulitan dalam membawa hadiah tersebut. Dan yang ketiga, ini adalah yang puncaknya, yaitu waktu yang sangat terbatas. Mereka harus segera meninggalkan istana tersebut. Itulah struktur yang kedua. Sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya. Dan boom, mereka terlempar kembali ke kamar Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan satu tas besar berlian itu, teriak Tamika kepada Anika. Dengan tenang, Anika memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal, kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Itu lebih berharga dari apapun. Anika menggenggam erat tangan kedua sahabatnya. Tamika dan Chika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Selesai ceritanya dan ini disebut sebagai resolusi. Mengapa disebut resolusi? Karena di sini berupa penyelesaian atau akhir dari cerita tersebut. Mereka kembali lagi ke dunia nyata, bukan lagi di istana Putri Candy. Demikian materi mengenai struktur teks cerita fantasi. Sekali lagi, struktur itu terdiri dari 3 bagian. Ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ini semua bermanfaat. Jangan lupa like